Untuk julukan FMIPA Kampus Konservasi sendiri, menurut aku itu karena dedikasi membersihkan pantai tersebut dan nanti sampahnya diolah menjadi hal yang lebih berguna lagi. Mahasiswa itu punya peran yang besar banget dalam menjaga lingkungan, terutama di bagaimana caranya dengan pendekatan ilmiah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bitalk, dimanapun kalian berada. Seneng banget nih akhirnya bisa kembali menyapa kalian semua di podcast kebanggaan kita, Biologi Talk, atau kita sebut dengan B-Talk. Tempat ngobrol seru dan bermakna seputar dunia biologi. Gimana nih kabarnya Sobat Bitalk? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Pada episode kali ini, kita balik lagi dengan topik baru yang gak kalah seru. Kita bakal sharing-sharing informasi mengenai konservasi. Sebelumnya, kenalin aku Syafa yang akan menemani kalian dalam obrolan santai penuh makna yang pastinya sayang banget kalau kalian lewatkan. Dan yang bikin episode kali ini makin spesial, kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah sosok yang luar biasa di bidangnya, dengan pengalaman dan pemikiran yang inspiratif. Langsung saja, biar gak lama-lama, mari kita sambut Kak Herdanti Sang Maharani. Oke, selamat datang Kak Herdanti. Halo. Baik Sobat Bitalk, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ketua Umum Eko Kampus FMIPA UNESA, yaitu Kak Herdanti Sang Maharani. Sebelum kita berbincang lebih dalam, boleh dong Kak Herdanti memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Bitalk. Oke, halo semuanya, kenalin aku Herdanti Sang Maharani dari Prodi Biologi kelas A Angkatan 23 dan aku selaku Ketua Umum Eko Kampus FMIPA UNESA. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Herdanti. Baik, terima kasih Kak Herdanti telah memperkenalkan diri. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Kak Herdanti, mengapa FMIPA dijuluki sebagai kampus konservasi? Untuk julukan FMIPA Kampus Konservasi sendiri, menurut aku itu karena dedikasi FMIPA itu sangat kuat untuk konservasi dan keberlanjutan. Selain itu, setahu saya, FMIPA itu sebagai salah satu-satunya fakultas yang memiliki organisasi ekokampus, di mana organisasi ini itu aktif menginisiasi kegiatan konservasi seperti pengelolaan limbah organik dan edukasi lingkungan, seperti itu. Wah, keren banget ya Kak. Nah, Kak Herdanti ini kan Ketua Umum Eko Kampus FMIPA UNESA. Boleh dong Kak sharing sedikit. Sebenarnya Eko Kampus itu apa sih? Mungkin banyak dari teman-teman yang belum ngerti terkait Eko Kampus itu sendiri dan kaitannya dengan konservasi. Oke, Eko Kampus sendiri itu merupakan organisasi semi otonom yang ada di FMIPA. Organisasi ini tuh berkomitmen untuk melakukan gerakan pelestarian lingkungan di lingkup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selain itu, bagian dari Kompleks Ormawa FMIPA ini memfasilitasi berbagai aktivitas konservasi yang melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat, hijau, dan berkelanjutan. Kayak gitu. Wah, baik Kak. Ngomong-ngomong soal Eko Kampus, sejak kapan sih Kak program Eko Kampus mulai aktif di FMIPA? Dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu? Setahu saya ya, Eko Kampus itu berdirinya tahun 2014 dan sejak saat itu terus berkembang. Namun yang saya tahu untuk aktif bersosial medianya itu 2017. Bisa dilihat sendiri di Instagramnya Eko Kampus. Nah, itu terus berkembang menjadi gerakan konservasi yang makin dikenal luas. Nah, berkat konsistensi kita dalam menggelar kegiatan lingkungan seperti menaburkan ekoenzim, edukasi konservasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, nama Eko Kampus itu makin sering muncul di media sosial dan jadi inspirasi banyak mahasiswa untuk peduli dengan lingkungan. Wah, menarik banget ya. Ternyata sudah sejauh itu perjalanannya. Kalau boleh kepo nih Kak, apa saja ya program unggulan yang telah dilakukan Eko Kampus FMIPA dalam mewujudkan kampus yang lebih ramah lingkungan? Oke, sebenarnya program unggulannya udah cukup banyak yang dilakukan ya. Salah satunya itu Green Campus Day.
pasti semua mahasiswa FMIPA melakukan kegiatan tersebut, yaitu rutin diselenggarakan dalam 1 bulan setiap weekend. Nah, di kegiatan Green Campus Day ini ada 4. Yang pertama itu membuat ekoenzim, membuat takakura, menanam toga, dan yang terakhir itu webinar lingkungan, seperti itu. Setelah itu kegiatan yang sudah kami lakukan itu baru-baru ini EcoCare. EcoCare itu jadi kita berkolaborasi dengan pihak panti asuhan untuk memberikan edukasi kepada adik-adik yang di panti asuhan tentang konservasi. Selain itu yang terdekat sih ada beach clean up, jadi nanti kita ke pantai untuk membersihkan pantai tersebut dan nanti sampahnya diolah menjadi hal yang lebih berguna lagi, seperti itu. Iya, keren banget ya Kak. Aku pengen tahu nih, bagaimana pandangan Kak Herdanti terhadap peran mahasiswa dalam gerakan konservasi kampus? Oke, buat aku ya, mahasiswa itu punya peran yang besar banget dalam menjaga lingkungan, terutama di ruang lingkup kampus. Kita tuh nggak cuma datang ke kampus untuk belajar dari dosen, tapi juga belajar dari lingkungan sekitar. Nah, kampus itu seharusnya menjadi tempat tumbuh kesadaran akan pentingnya menjaga alam, dan mahasiswanya itu sendiri bisa menjadi motor penggerak. Nah, lewat hal-hal sederhana kayak membawa tumbler, hemat listrik, dan ikut kegiatan seperti tanam toga dan lainnya, kita tuh sebenarnya sudah membangun budaya konservasi dari hal kecil. Selain itu, kalau dilakukan bareng-bareng kan dampaknya bisa luar biasa, apalagi kalau kita ngajak masyarakat luar untuk ikut belajar. Itu jadi kontribusi yang lebih luas lagi nantinya. Dari yang Kak Herdanti ketahui, mungkin Kakak bisa memberikan contoh kegiatan konservasi yang diselenggarakan mahasiswa FMIPA serta hasil yang paling berdampak sejauh ini, Kak. Kalau bicara soal hasil yang paling berdampak di sini, menurut saya adalah terbangunnya kesadaran kolektif dari mahasiswanya sendiri. Ini mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi sebenarnya dampaknya cukup besar. Kami mulai melihat perubahan pola pikir dan kebiasaan sehari-harinya mahasiswa. Misalnya, semakin banyak yang peduli terhadap pengelolaan sampah organik. Dulu itu sampah organik sering dianggap tidak penting, tapi sekarang justru mulai dipisahkan dan dimanfaatkan. Selain itu banyak juga mahasiswa sekarang itu mulai membawa botol minum sendiri, menggunakan alat makan pribadi hingga mengurangi konsumsi plastik gitu. Konsumsi plastik sekali pakai. Oh iya Kak. Nah, apakah nilai-nilai konservasi ini juga diintegrasikan dalam mata kuliah, khususnya di rumpun biologi atau di kegiatan akademik FMIPA Kak? Kalau ditanya nilai-nilai konservasi itu diintegrasikan dalam mata kuliah sendiri, setahu saya iya ya. Dari biologi itu ada mata kuliah khusus yang KSDAL, Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, di mata kuliah ini tuh kami belajar banyak hal, bukan cuma teori tentang pelestarian, tapi juga bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, topik yang dibahas itu meliputi konsep keanekaragaman hayati, peran ekosistem, pengelolaan kawasan konservasi seperti taman nasional, hingga isu-isu terkini seperti perubahan iklim dan deforestasi. Jadi nggak hanya membahas kenapa kita harus menjaga alam, tapi juga bagaimana caranya dengan pendekatan ilmiah seperti itu. Selain itu nanti juga ada mata kuliah ekologi. Nah, di sini tuh kita belajar dan praktik lapangan langsung tentang mengajak mahasiswa untuk identifikasi spesies, survei vegetasi, ataupun kajian ekologis lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan atau mata kuliah seperti ini itu benar-benar membentuk cara pandang kami bahwa konservasi itu bukan hanya tanggung jawab dari lembaga pemerintah dan aktivis lingkungan saja, namun juga dari bagian keilmuan dan dipertanggungjawabkan secara akademik. Baik Kak, selanjutnya ini saya mewakili pertanyaan dari Sobat Bitalk. Bagaimana kolaborasi antara Ekokampus FMIPA dengan dosen dan pihak fakultas dalam pelaksanaan program konservasi? Kalau bicara soal kolaborasi ya, di Ekokampus FMIPA sendiri itu ada Ekokampus untuk mahasiswa dan untuk dosen. Nah, saya bisa bilang bahwa hubungan kerjasama terjalin sama ini tuh cukup baik dan suportif. Salah satu hal yang sangat mendukung itu ya tadi adanya Ekokampus dosen ya. Jadi tidak hanya mahasiswa yang punya wadah untuk bergerak di bidang konservasi, tapi dosen-dosen pun juga punya komunitas serupa yang berfokus pada isu lingkungan. Ini juga mempermudah kami sih untuk membangun komunikasi dan berdiskusi soal ide atau pelaksanaan program kami. Nah, melalui keterlibatan dosen yang aktif ini kami jadi lebih merasa terbantu gitu untuk mengembangkan program-program yang kami punya. Selain itu,
Ada juga seperti kolaborasi dengan dosen menjadi pemateri untuk program kerja kami, seperti itu. I see. Kira-kira apa aja sih bentuk kerja sama Eko Kampus FMIPA dengan organisasi luar kampus, baik dari komunitas lingkungan maupun dari pemerintah? Eko Kampus FMIPA sendiri aktif menjalin kerjasama sama berbagai organisasi luar kampus, baik komunitas lingkungan maupun instansi pemerintah. Salah satu bentuknya nyatanya itu kolaborasi yang tadi EcoCare. Setelah itu kami juga punya beach clean up yang kami dedikasikan untuk orang-orang di daerah sana, dan setelah itu kami itu juga aktif menjadi pemateri atau workshop di organisasi-organisasi dan beberapa kali mendapatkan undangan dari komunitas lingkungan untuk menghadiri acara mereka, seperti itu. Wah, keren banget, Kak. Nah, setelah tahu bentuk kerjasama Eko Kampus dengan pihak eksternal, sekarang aku penasaran nih, Kak. Seiring perkembangan zaman yang makin canggih ini, pasti teknologi juga berperan. Bagaimana Eko Kampus FMIPA memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam kegiatan konservasi? Untuk Eko Kampus FMIPA UNESA sendiri itu memanfaatkan teknologinya dengan cara aktif menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan edukasi lingkungan dan juga mendokumentasikan kegiatan kami secara digital. Nah, agar pesan-pesan konservasi ini itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, kami juga menerapkan hasil-hasil riset untuk program nyata seperti pembuatan ekoenzim dan kompos takakura agar aktivitas konservasi itu tidak hanya berdampak di lingkungan kampus tapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Baik, Kak. Sekarang aku pengen tahu nih dari sudut pandang mahasiswa. Sebagai orang yang terlibat langsung di lapangan, tantangan apa yang Kak Herdanti dan teman-teman Eko Kampus FMIPA UNESA dalam menjalankan kegiatan Eko Kampus dan gimana sih cara mengatasinya? Oke, jujur aja tantangannya itu lumayan banyak. Salah satunya itu soal ngajak orang buat tetap konsisten untuk ikut kegiatan. Kadang itu ada yang capek kuliah atau bentrok jadwal atau cuacanya nggak mendukung, itu jadi membuat semangat kita itu naik turun gitu ya. Terus dari segi alat dan bahan juga kadang terbatas, jadi kita harus kreatif banget, pakai barang seadanya, daur ulang, atau cari kerjasama sama dosen dan fakultas. Yang nggak kalah menantang itu ngajak orang biar ngerti pentingnya konservasi. Nggak semua langsung paham kan, jadi kita tuh harus sabar, ngajaknya pelan-pelan, dan bikin kegiatan yang fun itu biar nggak terasa berat atau menggurui. Tapi ya serunya di situ sih, karena kita belajar bareng untuk saling dukung, dan yang penting tetap jaga semangat biar gerakan ini tuh nggak cuma jadi kegiatan yang sekali lewat, tapi juga bisa berdampak dalam jangka panjang. Baik, Kak. Tadi kita sudah membahas soal tantangan di lapangan, tapi pasti ada sisi positifnya juga dong yang bikin semangat terus buat ngejalanin program kerja. Salah satunya pasti dukungan dari teman-teman mahasiswa. Sejauh ini, kalau menurut Kak Herdanti sendiri, gimana sih antusias mahasiswa FMIPA terhadap kegiatan konservasi yang diadakan selama ini? Kalau dari aku yang lihat langsung ya, antusiasme dari mahasiswa FMIPA terhadap kegiatan konservasi itu cukup positif, walaupun pasti ada naik turunnya. Banyak yang awalnya ikut karena penasaran, dan tapi setelah terlibat langsung itu kayak bikin ekoenzim, nanam toga, ataupun ikut program kerja beach clean up, mereka itu jadi tertarik dan merasa punya kontribusi nyata buat lingkungan. Apalagi kalau kegiatannya itu dikemas dengan cara yang seru dan nggak terlalu formal. Biasanya makin banyak yang ikut ya. Tapi ya tantangannya tetap ada sih, terutama buat menjaga semangat itu tetap konsisten. Makanya kami di Eko Kampus itu terus berusaha bikin kegiatan yang relevan dan interaktif, dan ngajak komunitas lain untuk bekerja sama biar semangat konservasinya itu masih hidup. Intinya sih mahasiswa itu punya potensi besar ya buat jadi agen perubahan, apalagi di bidang lingkungan, kayak gitu. Baik, Kak. Kalau ngomongin gerakan lingkungan, makin seru kalau melibatkan banyak pihak, termasuk mahasiswa dari berbagai jurusan di FMIPA. Nah, sebenarnya apa sih strategi Eko Kampus FMIPA dalam melibatkan lebih banyak mahasiswa lintas jurusan untuk ikut serta termasuk dari rumpun biologi? Sebenarnya salah satu strategi utamanya Eko Kampus FMIPA buat melibatkan lebih banyak mahasiswa lintas jurusan, termasuk rumpun biologi, itu membuat kegiatan yang terbuka, inklusif, dan relevan untuk semua. Jadi meskipun banyak kegiatan yang berbau lingkungan, kita berusaha
supaya teman-teman tetap relate dengan semua kegiatan meskipun jurusannya berbeda, nggak cuma anak biologi aja sih. Misalnya kayak saat bikin ekoenzim atau tanam toga, kita nggak fokus hanya ke teori biologinya saja, tapi ke manfaat praktis dan dampaknya ke lingkungan sekitar. Jadi semua itu bisa ikut tanpa harus ngerti dulu ilmunya secara mendalam. Selain itu kami juga sering melibatkan mahasiswa lintas jurusan lewat kolaborasi proyek kayak dalam Green Campus Day atau EcoCare. Dari situ kami melibatkan tim dokumentasi, desain, edukasi, dan bahkan logistik. Jadi mahasiswa dari matematika, kimia, fisika, dan lainnya itu juga punya peran sesuai minat dan keahliannya masing-masing. Ya, baik Kak. Sebagai Ketua Umum Eko Kampus FMIPA UNESA, tantangan apa yang paling sering Kak Herdanti temui dalam mengajak mahasiswa lintas jurusan untuk ikut aktif dalam kegiatan konservasi? Untuk tantangan yang paling sering aku temui itu saat ngajak mahasiswa lintas jurusan, sebenarnya itu soal mindset sama kesibukannya mereka ya. Banyak yang masih mikir kalau kegiatan konservasi itu kerjaan anak biologi aja, jadi mereka itu merasa nggak nyambung atau nggak punya kapasitas buat ikut. Padahal kan menjaga lingkungan itu tanggung jawab bersama ya, dan bisa dilibatkan dari berbagai sisi, nggak harus ngerti tanaman atau ekosistem dulu. Selain itu mahasiswa juga punya aktivitas dan jadwal yang berbeda-beda, jadi susah nyatuin waktu, apalagi kalau mereka belum tahu manfaat langsung dari kegiatan konservasi, jadi kurang tertarik buat ikut. Nah, iya Kak. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai tantangan dan keterlibatan mahasiswa. Tapi nggak kalah penting, tentu ada visi dan rencana besar untuk kedepannya. Pertanyaan terakhir nih Kak, kalau dari Eko Kampus FMIPA sendiri, langkah-langkah strategis apa aja sih yang sedang atau akan dilakukan untuk memperluas dampak konservasi, baik di tingkat fakultas maupun universitas secara menyeluruh? Pertanyaannya lumayan berat ya. Bagus banget sih pertanyaannya, karena menurut kami itu visi ke depan itu sama pentingnya dengan aksi yang sekarang. Jadi dari Eko Kampus FMIPA sendiri, kami memang sedang menyusun beberapa langkah strategis untuk memperluas dampak konservasi baik di tingkat fakultas maupun universitas. Salah satu hal yang sudah kami lakukan yaitu inovasi dalam program kerja. Kami mencoba membuat kegiatan yang lebih relevan dengan isu lingkungan saat ini dan juga lebih dekat dengan mahasiswa. Misalnya melakukan evaluasi program sebelumnya. Kami melakukan evaluasi program sebelumnya dan dari situ kami banyak belajar. Contohnya waktu kami mengadakan beach clean up tahun lalu, itu ternyata antusiasme mahasiswanya itu cukup tinggi, bahkan melebihi ekspektasi. Karena itu di program berikutnya, di program tahun ini kami memutuskan untuk menambah kuota volunteer untuk memperluas jangkauan kegiatan supaya lebih banyak orang yang bisa terlibat. Selain itu kami juga sedang memperkuat untuk sistem dokumentasi dan publikasi ya. Harapannya jejak kegiatan yang sudah dilakukan Eko Kampus itu bisa terdokumentasi dengan baik dan bisa jadi inspirasi dan gerakan serupa untuk di tempat lain. Baik Sobat Vital, gak terasa ya, kita sudah sampai di ujung episode ini. Saking serunya ngobrol bareng Kak Herdanti, tapi sebelum kita tutup, boleh dong Kak kasih sedikit pesan atau harapan buat Sobat Vital yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir episode podcast kali ini. Buat Sobat Bitalk yang udah dengerin podcast ini sampai akhir, terima kasih banyak ya, walaupun kita terhubung hanya secara online dan semangat kalian itu tetap terasa sampai sini. Pesan dari aku, yuk mulai peduli sama lingkungan dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dari rumah. Nggak perlu nunggu ikut aksi besar dulu, karena langkah kecil kalau dilakukan bareng-bareng bisa jadi dampak besar. Semoga dari obrolan kita ini bisa jadi penyemangat buat kalian semua untuk ambil peran. Tetap semangat dan terus jadi generasi cerdas yang peduli dengan bumi. Baik, terima kasih banyak ya Kak Herdanti atas pesan, harapan, serta ilmunya yang telah diberikan. Semoga bermanfaat juga ya bagi Sobat Bitalk. Baik Sobat Bitalk, itu tadi obrolan kita mengenai konservasi. Semoga nggak cuma seru, tapi juga menambah wawasan baru untuk kita semua. Jangan lupa ikuti terus episode-episode Bitalk selanjutnya yang akan hadir dengan topik-topik baru yang nggak kalah menarik dan relevan. Pastikan juga Sobat Bitalk nggak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami lewat Instagram @hmp.biologinanasmerah, dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Biologi Nanas Merah.
serta aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan konten seru dan edukatif dari kami. Terima kasih banyak Sobat Bitol atas waktunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.